Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan video tentang penerapan final state automata pada aplikasi tiket travel otomatis berbasis web. Kelompok kami di sini dari kelompok 4 yang beranggotakan Aska Maulana dengan NIM 2112 40001143. Saya Delia Putri Septiani dengan NIM 2112 40001148 dan Muhammad Bayu Nugroho dengan NIM 2112 40001153. Baik, kita mulai dengan penjelasan tentang diagram. Kita mulai dengan state awal, di sini disimbolkan dengan huruf S dan lingkaran double. S di sini adalah untuk state awal, lalu diberi inputan dengan A kecil dan B kecil. A kecil di sini sebagai pilih kelas eksekutif dan B kecil sebagai pilih kelas ekonomi, menghasilkan state A1 dan A2. A1 di sini sebagai travel eksekutif dan A2 sebagai travel ekonomi. Lalu dari state A1 dan A2 kita beri inputan C kecil, D kecil, dan E kecil. C di sini adalah pilih arah tujuan kota Jogja, D pilih arah tujuan kota Solo, dan E pilih arah tujuan kota Semarang. Jadi masing-masing inputan tersebut mendapatkan state B1, B2, dan B3. B1 di sini adalah tujuan kota Jogja, B2 tujuan kota Solo, dan B3 tujuan kota Semarang. Dari B1, B2, dan B3 kita beri inputan F kecil dan G kecil. F kecil di sini adalah pilih jadwal keberangkatan jam 8 pagi dan G pilih jadwal keberangkatan jam 4 sore. Dari kedua inputan tersebut menghasilkan state C1 dan C2. C1 di sini adalah jadwal keberangkatan pagi pukul 8 dan C2 jadwal keberangkatan sore pukul 4 sore. Dari masing-masing state kita beri inputan H kecil dan I kecil. H di sini adalah pilih pembayaran non tunai dan I adalah pilih pembayaran tunai. Dari masing-masing inputan tersebut menghasilkan state D1 dan D2. Kita akan mulai membahas dari D1 terlebih dahulu. D1 di sini adalah transaksi non tunai yang kita beri inputan J dengan scan kris menghasilkan state E. E di sini adalah scan kris sebagai pembayaran non tunai. Lalu kita beri inputan lagi L. L kecil di sini adalah mencetak invoice dan menghasilkan state F. F di sini adalah hasil invoice. Selanjutnya ada di D2 yaitu transaksi tunai yang ketika kita beri inputan K kecil untuk mencetak invoice akan menghasilkan state F. F di sini adalah hasil invoice yang F di sini adalah state akhir. Namun apabila F di sini diberi inputan M yaitu kembali ke halaman home akan kembali lagi ke bagian state S dan S adalah state akhir. Berikut tabel diagram transisinya. Jika S mendapatkan inputan A kecil menghasilkan A1 dan jika S mendapatkan inputan B kecil menghasilkan A2. Jika A1 dan A2 mendapatkan inputan C menghasilkan B1 dan jika A1 dan A2 mendapatkan inputan D kecil menghasilkan B2. A1 dan A2 jika mendapatkan inputan E kecil menghasilkan B3. Jika B1 dan B2 dan B3 mendapatkan inputan F kecil menghasilkan C1. Jika B1, B2 dan B3 mendapatkan inputan G kecil mendapatkan hasil C2. Jika C1 dan C2 mendapatkan inputan H kecil menghasilkan D1. Jika C1 dan C2 mendapatkan inputan I kecil menghasilkan D2. Jika D1 mendapatkan inputan J kecil menghasilkan
E. Jika D2 mendapatkan inputan K kecil, menghasilkan F. Jika E mendapatkan inputan L, menghasilkan F. Jika F mendapatkan inputan M kecil, menghasilkan S. Oke, selanjutnya adalah kita akan mensimulasikan pemesanan tiket travel ini berbasis website. Jadi di sini adalah tampilan halaman utama, halaman awal dari vending machine tiket travel ini. Jadi yang pertama adalah di sini dilambangkan huruf S, ini halaman utama. Kemudian kita masuk ke dalam, kita klik pesan tiket, itu kita akan memasukkan inputan, berarti A dan B. Nah, di sini pilihan kelas itu A1 adalah kelas ekonomi, kemudian A2 adalah kelas eksekutif. Ketika kita memilih salah satu kelas, maka tiap-tiap kelas ini akan mendapatkan beberapa inputan, yaitu C, D, E kecil untuk menampilkan pemilihan kota tujuan. Kita contohkan eksekutif di sini. Kita next. Nah, di sini ada 3 kota tujuan yang dilambangkan pada diagram transisi adalah B1 Semarang, B2 Solo, B3 Jogja. Dan sudah tertera harga tiket masing-masing tujuan. Kita pilih Solo saja, kemudian next. Nah, waktu keberangkatan ini adalah dilambangkan pada diagram transisi, yaitu C1 dan C2. Kita pilih salah satu, kita pilih pagi saja, dan di sini ada estimasi tiba di tujuan sekitar jam segitu. Kemudian next. Nah, pada pemilihan metode pembayaran ini adalah D1 dan D2. Jika kita pilih D1 adalah transaksi non tunai. Ketika kita pilih non tunai, maka akan masuk ke halaman scan QRIS. Kemudian ketika kita pilih D2 yang pembayaran tunai, maka akan langsung ke halaman invoice. Dan perbedaannya adalah keterangan lunas dan belum lunas. Kita coba pada pembayaran tunai. Nah, di sini semua data akan dipanggil dan membentuk satu invoice, yaitu pada diagram transisi dilambangkan dengan huruf F besar. Di sini ada kelas eksekutif, kota tujuan Solo, jam keberangkatan pagi, pembayaran tunai, harganya tertera, kemudian keterangannya belum lunas karena pembayarannya secara tunai, jadi pembayarannya harus di tempat. Nah, kita coba kembali, kita pilih pembayaran non tunai, kita next. Nah, ketika kita memilih pembayaran non tunai, itu pada diagram transisi dilambangkan dengan huruf E besar. Dan di sini kita akan melakukan scan QRIS untuk pembayaran secara non tunai. Kemudian kita next. Nah, di sini sama seperti tadi, dan bedanya adalah pada keterangan di sini. Keterangannya adalah sudah lunas. Kemudian setelah sampai halaman invoice ini, kita klik finish. Berarti di situ kita menambahkan inputan M. Nah, di sini klik finish dan akan langsung kembali ke halaman utama, yaitu S. Jadi di sini ada 2 state akhir, yaitu S besar dan F besar. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan ketidakpasnya penyampaian kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas bimbingan dari Bu Nadia selaku dosen pengampu mata kuliah teori bahasa dan automata, sehingga kita dapat
menyelesaikan proyek akhir ini dengan baik dan mendapatkan ilmu pengetahuan tambahan terkait teori bahasa dan otomata. Baik, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.